Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himawan Aditya Utomonoyo. Saya mahasiswa dari PSDKU Polinima di Kota Kediri dari jurusan D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konduktor, isolator, dan juga semikonduktor untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah komponen dan pengukuran listrik. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian konduktor. Konduktor adalah suatu material yang mudah mengantarkan listrik. Sifat hantarannya adalah memindahkan elektron-elektron dari titik kelistrikan ke titik kelistrikan yang lain secara mudah. Kegunaan utama dari penghantar listrik adalah mengalirkan arus listrik. Penghantar listrik ini memiliki inti atom dengan elektron yang terikat secara lemah dan dapat bergerak secara bebas. Proses penghantaran listrik terjadi ketika material yang bermuatan positif dihubungkan dengan penghantar listrik. Interaksi yang timbul ialah perpindahan elektron dari penghantar listrik ke material yang bermuatan positif. Lalu selanjutnya, syarat bahan-bahan konduktor. Konduktor yang pertama harus memiliki syarat konduktivitas yang baik. Konduktivitas yang baik pada suatu bahan konduktor yaitu yang memiliki nilai hambatan jenis relatif yang kecil. Semakin kecil hambatan jenisnya, maka semakin baik nilai konduktivitas bahan. Besar hambatan jenis berbanding terbalik dengan konduktivitas bahan. Yang kedua, kekuatan mekanis yang tinggi. Bahan konduktor mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi, sehingga dapat mengantarkan panas atau listrik dengan baik. Bahan dengan kekuatan mekanisme yang tinggi ini memiliki partikel penyusun yang rapat biasanya. Yang ketiga, koefisien muai yang kecil. Bahan yang mempunyai koefisien muai kecil tidak akan mudah berubah bentuk, ukuran atau volume akibat pengaruh dari perubahan temperatur. Yang keempat, modulus elastisitas yang cukup besar. Sifat ini sangat penting digunakan saat terjadi pendistribusian tegangan tinggi. Dengan modulus elastisitas yang tinggi, maka bahan konduktor tidak akan rentan mengalami kerusakan akibat tegangan tinggi. Yang ketiga, bahan-bahan konduktor. Bahan konduktor yang baik memiliki perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten, besi, platina, air, raksa, nikrom. Tapi bahan yang paling umum digunakan sebagai penghantar konduktor adalah tembaga. Mengapa? Bahan tembaga mempunyai nilai hambatan jenis relatif yang sangat kecil dan harga yang relatif lebih murah dan melimpah di alam. Lalu kita membahas tentang pengertian isolator. Isolator listrik merupakan suatu material yang sulit untuk menghantarkan arus listrik. Pada pembuatan isolator, material yang digunakan harus memiliki hambatan yang besar. Pada material yang memiliki hambatan jenis yang besar, elektron-elektronnya sangat sulit melepaskan dirinya dari ikatan inti yang terdapat pada suatu atom. Sehingga hal ini mengakibatkan isolator sangat sulit untuk dialiri arus listrik. Contoh-contoh bahan isolator yaitu yang pertama, kayu. Jelas, kayu sulit untuk menghantarkan panas dengan baik. Itulah mengapa kayu sering digunakan untuk pegangan alat memasak supaya tangan tidak merasakan panas. Pada kondisi kering, kayu tidak dapat menghantarkan listrik. Namun, kelemahan dari bahan ini adalah mampu menyerap air sehingga kurang cocok diterapkan sebagai isolator listrik. Yang kedua ada karet. Karet terbuat dari pengolahan getah pohon karet. Bahan ini memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak tembus air. Penggunaan karet sebagai isolator banyak diterapkan dalam bidang kelistrikan, misalnya untuk membungkus tembaga pada kabel. Namun karet kurang cocok sebagai isolator panas karena bahan ini memiliki sifat yang tidak tahan api atau panas.
Yang ketiga ada plastik. Plastik memiliki sifat tidak tembus air, lentur, mudah dibentuk, ringan, dan tidak menghantarkan listrik atau panas. Dengan sifat ini, plastik sangat baik digunakan sebagai isolator listrik dan panas. Dalam kelistrikan, plastik dipakai sebagai bahan isolator saklar. Lalu kita akan membahas pembacaan kode kabel ya. Yang pertama ada kabel NGA. Kabel NGA ini terdiri dari NYA. N berarti kabel dengan inti tembaga, Y isolasi berbahan PVC, dan A kabel berupa tunggal. Jadi kabel dengan huruf NYA adalah kabel dengan inti tembaga tunggal dan berinti satu tunggal dengan berisolasi PVC satu lapis. Yang kedua ada NYM. NYM berarti terdiri dari N berarti kabel dengan inti tembaga, Y kabel isolasi berbahan PVC, dan M inti kabel lebih dari satu. Jadi kabel dengan kode NYM adalah kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC dan berinti lebih dari satu dengan isolasi PVC di bagian luar. Lalu yang ketiga ada NYAF. N sama dengan kabel dengan inti tembaga, Y berarti isolasi berbahan PVC, lalu A kabel berupa tunggal, dan F penghantar kawat halus atau berupa serabut. Jadi kabel dengan kode huruf NYAF adalah kabel dengan inti tembaga serabut dan berinti satu atau tunggal dengan berisolasi PVC satu lapis. Lalu kita akan beralih di standar pembacaan kabel DC. Yang pertama merah. Merah menandakan positif, hitam negatif, abu-abu atau putih berarti ground BC. Standar pembacaan kabel DC pada power supply. Warna merah dan warna kuning berfungsi sebagai catu daya hard disk dan CD-ROM. Yang kedua, warna orange berfungsi sebagai catu daya di prosesor. Yang ketiga, warna putih dan warna ungu berfungsi sebagai stabilizer. Nomor 4, biru berfungsi sebagai power off. Warna hijau berfungsi sebagai power on. Warna abu-abu berfungsi sebagai stabilizer di chipset. Dan hitam netral. Lalu kita akan membahas pengertian semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Bahan semikonduktor terdiri dari 4 elektron valensi. Jenis bahan semikonduktor yang umum digunakan ialah karbon, germanium, dan silikon. Berdasarkan jenis dopingnya, bahan semikonduktor terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe P dan tipe N. Suatu semikonduktor bersifat sebagai isolator listrik jika tidak diberi arus listrik dengan cara dan nilai besaran arus listrik tertentu. Namun, pada temperatur arus listrik, tata cara dan persyaratan kerja tertentu, semikonduktor berfungsi sebagai konduktor. Misal, sebagai penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Untuk menggunakan suatu semikonduktor supaya bisa berfungsi, harus tahu spesifikasi dan karakteristik semikonduktor itu. Jika tidak memenuhi syarat operasinya, maka tidak akan berfungsi dan rusak. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktivitasnya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain, biasanya disebut pendonor elektron. Yang terakhir, aplikasi semikonduktor pada perangkat elektronika, yaitu ada dioda, transistor, lampu LED, resistor, IC, OP-AMP. Dan yang terakhir untuk pembacaan nilai tabel AWG. Yang pertama, untuk AWG 16 berarti diameter kabelnya ada di 0,0508, lalu maksimal arus yang bisa dilewati berada di nilai 3,7 ampere, sedangkan hertznya ada di 11.000 Hz. Untuk AWG 15
berarti diameter kabelnya ada di 0,0571, lalu maksimal arus yang bisa dilewati adalah 4,7 ampere, sedangkan nilai hertznya 8250 Hz. Kesimpulannya, semakin kecil AWG maka semakin besar nilai maksimum ampere yang bisa dilewati. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.